Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra dengan NIM 240602017. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungi. Apa itu fungi? Fungi adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. Jamur mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan atau dari makhluk hidup lain. Fungi dapat hidup bebas di alam, bersimbiosis, atau menjadi parasit, yaitu contohnya ragi atau Saccharomyces, kapang atau Rhizopus, jamur merah, jamur tiram, jamur kancing, dan cendawan. Bagaimana sih cara pertumbuhan fungi? Yang pertama, jamur atau spora berkembang biak melalui spora atau mirip biji sangat kecil. Berkecambah spora jatuh pada tempat yang lembab dan kaya nutrisi lalu berkecambah. Pembentukan hifa spora membentuk hifa atau benang-benang halus, dan pembentukan miselium hifa berkumpul membentuk miselium atau jaringan jamur, tumbuh menjadi tubuh buah miselium yang berkembang menjadi jamur yang tampak atau payung jamur, benang, kapang, dan sebagai fungi punya kingdom sendiri yang disebut kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara memperoleh makanannya berbeda dari tumbuhan yang lain. Struktur tubuh fungi itu seperti apa sih? Struktur tubuh fungi atau jamur tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Di atasnya bisa berbentuk tubuh buah, yaitu bagian yang sering kita lihat, misalnya pada jamur tiram atau jamur kancing. Bagaimana sih cara mereka memperolehkan makanannya? Di sini ada 3 cara, yaitu saprofit, parasit, mutualisme. Yang dimana saprofit menguraikan bahan organik mati, misalnya kayu lapuk. Parasit menempel dan mengambil nutrisi dari organisme lain sehingga menyebabkan penyakit. Mutualisme bekerja sama dengan organisme lain saling menguntungkan, misalnya lichen atau lumut kerak antara fungi dan alga. Apakah jamur bisa berkembang biak? Fungi atau jamur berkembang biak dengan cara spora. Spora bisa tersebar lewat angin, air, atau hewan. Ada reproduksi seksual dan aseksual. Aseksual lewat pembentukan spora biasa, sedangkan seksual melalui perkawinan dua hifa. Klasifikasi jamur ada 3, yaitu Zygomicota seperti Rhizopus stolonifer atau kapang roti, Ascomycota seperti ragi atau Saccharomyces, Basidiomycota seperti jam. Ciri-ciri fungi adalah tidak memiliki klorofil, dinding sel tersusun atas kitin, bersifat heterotrof, berkembang biak dengan spora, tubuh berupa hifa, membentuk miselium, hidup di tempat lembab. Struktur tubuh fungi yaitu hifa, benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur, miselium, kumpulan hifa, spora, alat perkembangbiakan jamur, tubuh buah, bagian jamur yang tampak. Baik, di situ saja penjelasan saya tentang fungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizi Huta Barat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bakteri, tentang salah satu organisme yang disebut bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler prokaryotik yang dimana dia ini tidak memiliki membran inti. Terus dia juga dapat ditemukan di hampir semua lingkungan. Salah satu juga termasuk itu di dalam tubuh manusia.
bakteri ini bersifat menguntungkan, seperti membantu pencernaan, tapi ada juga yang menyebabkan penyakit. Mereka ini bereproduksi terutama dengan secara pembelahan binar, di mana satu sel itu membelah menjadi 2 sel identik dan memiliki struktur sel yang sederhana tanpa organel bermembran. Karakteristiknya ini biasanya dia yang pasti dia uniseluler, terdiri dari satu sel atau bersel tunggal. Terus dia ini juga tadi prokaryotik, selnya tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terbungkus membran, dan dia ini tidak memiliki organel yang bermembran. Terus karakteristiknya lagi ada pada ukurannya, dia itu berukuran mikroskopis, umumnya itu biasanya 0,5 atau hingga 5 mikrometer. Terus reproduksinya dia ini dia tadi melakukan pembelahan binar atau aseksual ya reproduksinya. Terus dia ini juga dapat melakukan rekombinasi genetik dengan bertukar materi genetik. Jadi dia juga bisa seksual. Terus buat untuk struktur selnya, dia ini memiliki dinding sel, membran sel, dan materi genetik, dan juga beberapa memiliki flagel untuk bergerak. Terus jenis-jenisnya ini dia berdasarkan struktur dinding sel dan cara pewarnaan gram. Dia ini dibagi menjadi 2 kelompok, ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada gram bakteri positif, dia ini memiliki dinding sel yang lebih tebal. Terus saat diwarnai dengan pewarnaan gram itu dia akan menghasilkan warna ungu. Kalau yang positif itu dia warna ungu. Terus pada yang negatif, dia itu dinding selnya lebih tipis, tapi dengan ada lapisan tambahan di luar. Dan dia juga saat diwarnai dengan pewarnaan gram itu dia menghasilkan warna merah, itu pada negatif. Terus peran dan fungsi yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, dia ini ada yang menguntungkan seperti membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi di usus. Terus dia juga ada yang beberapa yang menghasilkan vitamin seperti folat, niacin, dan vitamin B6 dan B12. Terus dia ini berperan penting dalam proses industri dan pengobatan. Nah itu tadi yang menguntungkannya. Terus sekarang ada kerugiannya. Dia ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Dan jenis contoh penyakitnya TBC, banyak penyakit yang bisa disebabkan. Terus habitat dan penyebarannya tadi,